Ingat, kita berada di dalam wilayah publik, dan wilayah publik itu direkam oleh sejarah. Saya ingat ketika awal-awal COVID, saya bilang pada teman-teman yang mengelola urusan COVID ini, jangan khawatir dengan apa yang ditulis orang hari ini, tapi khawatirlah apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menengok kepada peristiwa ini dan nanti menunjukkan langkah-langkah yang dikerjakan ini benar atau salah di masa depan. Wah. Ya, indeks optimisme kita, at least dari GNFI sendiri, survei Pak, itu tahun ini turun dibandingkan Oh gitu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Skalanya berapa ke berapa? 1 sampai 10, 2 tahun lalu itu sekitar hampir 8, dan sekarang 5. 5? 5. Menurunnya 3 Ya, poin. itu GNFI ya, sekali lagi GNFI ya, di GNFI. Dan satu yang paling rendah itu adalah optimisme di bidang politik, skeptis. Dan yang menarik lagi adalah yang paling pesimis ternyata yang kelompok muda, yang lebih muda lebih pesimis. Nah, Pak Anies kan mau nggak mau udah masuk di area politik. Gimana kita bisa punya harapan optimis gitu, anak-anak muda paling nggak, mungkin segmennya Firda kali ya yang pesimis tadi itu. GNFI membentuk skala ini udah diuji berapa tahun? Setidaknya kita membuat survei ini itu dari 2018, paling nggak 4 atau 5 kali kita bikin. Yang sebelumnya berapa? Sebelum-sebelumnya lagi? Hampir mirip, 87, 87. 87, 87. Kemudian 5. 5. 5-nya tahun 2020? 25 ini. 25. Kita per bulan Juli kemarin kita. Itu siklusnya tahunan? Mulai 2023 kita 2 tahunan, karena setiap tahun terlalu pendek. Oke. Jadi ini yang baru 2 tahun sekali. Kalau boleh dari awal berapa pertama kali? Kurang ingat, tapi sekitar segitu Pak. Oke. Kan, 7, 8, 7, betul. 8. Dan ini kita juga penasaran kan, karena survei banyak lembaga survei, orang Indonesia itu sangat optimis sebenarnya kan. Apapun kondisinya, kalau ditanyain optimis atau pesimis, optimis gitu. Iyalah, kalau ditanyain begitu pasti optimis. Itu kalau dalam survei namanya reactivity effect. Itu sesuatu yang orang cenderung menjawab karena nggak enak sama yang tanya. Iya. Nggak enak sama yang tanya itu namanya reactivity effect gitu. Benar. Mas Haji seorang Muslim. Ya, Sholat subuh nggak? subuh. Iya aja, walaupun nggak kita jawab iya pasti. Tapi saya subuh. Iya, Mas, betul. Walaupun agak telat tadi. Maksud saya itu adalah contoh. Mas saya sebagai seorang Muslim masuk nggak sholat subuh? Pasti iya gitu. Jadi itu namanya reactivity effect. Jadi kita dalam bertanya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan reactivity effect. Oke. Nah, saya ingin komentar sedikit soal tentang optimisme itu. Optimisme, pesimisme itu dinamis memang. Seperti juga manusia. Manusia itu juga ada masanya senang, ada masanya duka. Itu kan fluktuatif. Nah, tugas dari kita-kita yang berada di wilayah publik adalah menjaga optimisme itu. Dan mengirimkan pesan-pesan yang membangkitkan optimisme. Bukan pesan-pesan yang menghilangkan optimisme. Nah, pesan-pesan yang membangkitkan optimisme itu harus ditopang dengan kredibilitas. Supaya pesan itu bergaung. Kalau tidak ditopang dengan kredibilitas, ya nggak bergaung. Karena itulah mengapa kita yang berada di wilayah publik ini ya terus harus jaga optimisme itu. Faktanya tahun ini memang kita menghadapi masalah ekonomi yang sangat serius. Daya beli yang menurun, pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya, lapangan pekerjaan yang sulit. Jadi memang kita sedang berhadapan dengan masalah.
Nah, yang penting adalah kita mengirimkan pesan pada diri kita semua bahwa situasi seperti ini pernah kita alami ya dulu. Kita nih, bangsa kita juga mengalami naik turun ya. Dan sekarang mungkin kita sedang dalam fase kalau gelombang itu lagi turun. Tapi insya Allah nanti kita bisa lebih baik lagi nih. Kalau saya membayangkan itu seperti gelombang naik turun, tapi trennya naik gitu. Trennya naik tapi gelombangnya naik turun. Di dalam proses tren naik itu ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, itu dalam proses itu. Yang masalah yang kita hadapi beda-beda di tiap fase. Jadi saya tidak terlalu khawatir apabila kondisi objektif memang sedang sulit lalu muncul pesimisme. Ya agak rumit tuh gini, kondisi objektifnya baik tapi pesimis. Nah ini ada gap nih. Apa ya yang membuat itu? Tapi kalau kondisi objektif, memang objektif kita sedang sulit hari ini. Di mana-mana. Dan nah, yang berada di dalam pemegang kewenangan harus jujur pada publik. Harus jujur bahwa kondisi kita sedang sulit. Dan itu penting untuk apa? Untuk kita bisa bangkit bersama-sama. Kalau pemegang kewenangan tidak jujur dengan kenyataan, maka pesan dari pemegang kewenangan itu belum tentu diikuti oleh rakyat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Saya pernah ngalamin Mas Haji, ngadepin situasi seperti ini Mas Haji. Situasi sulit. Ini Firdani saya ngalamin. Apa? Pandemi COVID. Oh iya, waktu di Jakarta berarti TKI. Ya. Ya se-Indonesia, tapi Jakarta ini kan pintu gerbangnya pada dunia. Saat Bapak pas awal sebagai gubernur. Iya. Dan pada waktu itu saya sampaikan ini adalah kondisi sulit yang akan kita hadapi. Maka dalam kondisi sulit itu yang dibutuhkan oleh kita semua adalah mutual trust, saling percaya. Karena untuk melakukan tindakan dalam penanganan itu dikerjakannya oleh seluruh rakyat. Bukan hanya oleh negara. Bagaimana supaya bisa dapat trust? Transparan. Transparan. Ini kondisinya. Berapa banyak orang yang kena? Sedang di mana? Berapa banyak yang kemudian jadi korban? Terus transparan. Lalu apa yang akan dikerjakan? Transparan. Transparansi itu yang akan membuat keraguan menjadi keyakinan. Asalnya ragu untuk mengikuti, ketika ditunjukkan transparan, nah sekarang saya yakin mau ikut. Kenapa? Karena yang tindakan yang harus dikerjakan itu tidak hanya oleh negara, tapi oleh rakyat juga. Supaya rakyat mau mengerjakan, rakyat harus percaya pada negara. Karena itu negara harus transparan. Dan rakyat harus tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya gitu. Persis. Nah, jadi kalau sekarang kita ini sedang menghadapi ekonomi yang sulit, ya harus disampaikan aja, memang kita lagi sulit. Tapi nanti panik dong semuanya. Nah, ketika kemudian muncul COVID, ada itu Mas, tutup-tutupi supaya nggak panik. Iya betul. Atau tunjukkan lalu kita bekerja sama-sama. Saya pilih untuk transparan. Dan sampaikan apa sih panik itu? Panik itu kan reaksi karena ketidaktahuan atas konsekuensi. Ketidaktahuan atas situasi. Betul. Jadi bayangkan coba Mas, dalam situasi malam hari lampu mati, gitu. Nubruk kemana-mana. Tapi kalau kita sudah diberitahu bahwa nanti akan ada lampu mati jam sekian, ada panik? Enggak lah. Kita antisipasi. Nah karena itulah sampaikan dalam situasi seperti ini kita semua akan melewati 1, 2, 3, 4. Yuk kita jalani sama-sama. Sampaikan apa adanya. Dan di kita hidup di tahun 2025, di mana informasi itu bisa di cross check. Seberapa lama kita bisa nutup informasi? Nggak bisa lama, cepat sekali. Lebih baik sampaikan apa adanya dan jelaskan langkahnya. Maka itu insya Allah akan menghindari panik dan mendapatkan keyakinan, kepercayaan. Jadi penting ya tadi ya, jelaskan situasinya, bukan berhenti di situ tapi kasih tahu langkah-langkahnya apa sebagai yang pemegang kewenangan itu akan lakukan gitu. Iya, betul Mas. Dan itu dalam situasi krisis apapun. Dalam situasi krisis apapun tuh kata kuncinya adalah trust.
Dan trust itu harus open, Salah satunya. transparan. Salah satunya. Tapi itu memang mungkin rasanya kalau Pak Anies bilang seperti itu karena memang berdasarkan pengalaman COVID. Nggak banyak orang yang memang tahu harus apa karena nggak ada pengalaman tentang itu kan, walaupun jurnalnya udah banyak gitu ya. Tapi kan rata-rata orang ketika terjadi sesuatu itu dia sendiri takut kalau orang lain ikut takut gitu. Terus akhirnya yaudah kita sampaikan bahwa kondisi aman, terkendali gitu kan. Iya. Walaupun risikonya adalah tadi informasi-informasi yang lain itu diterima oleh publik dan justru itu membuat Kita begini, menjaga agar publik itu tenang itu penting. Tapi jangan memanipulasi fakta. Manipulasi fakta itu malah menimbulkan saling tidak percaya. Manipulasi informasi jangan. Tapi betul disampaikannya dengan tenang, langkah-langkahnya apa yang akan dikerjakan supaya orang juga merasa bahwa pemegang kewenangan ini mengerjakan hal dengan benar atas situasi sulit yang sedang dihadapi. Tapi jangan dibumbuin, jangan diubah. Kalau data diubah, laporan diubah, ya itu cuman kelihatan di atas kertasnya aja bagus. Iya. Jangan. Justru di situ dibutuhkan kita untuk menyampaikan apa adanya. Ingat, kita berada di dalam wilayah publik. Dan wilayah publik itu direkam oleh sejarah. Saya ingat ketika awal-awal COVID, saya bilang pada teman-teman yang mengelola urusan COVID ini, jangan khawatir dengan apa yang ditulis orang hari ini. Tapi khawatirlah apa yang akan ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menengok kepada peristiwa ini dan nanti menunjukkan langkah-langkah yang dikerjakan ini benar atau salah di masa depan. Wah.